Tapi ini kenapa Mas Bro? Kan tadi lu bilang semakin besar perasaan malah justru makin rendah diri. Itu kenapa seperti itu? Ya karena dianggap bisa mendapatkan sesuatu itu dengan cara apa yang kita punya. Aku banyak orang berpikir gini, aku pasti bisa memilikimu kalau aku punya uang, kalau aku punya mobil, kalau aku punya harta yang banyak. Nah, baru pede aku. Jadi rasa cintaku itu harus dibarengi dengan apa yang aku punya. Nah, aku sangat cinta ke lo, tapi aku tidak punya apa-apa. Ujungnya minder. Nah, gitu. Banyak orang berkata bahwa cinta yang sesungguhnya itu tidak bisa dibeli. Tapi banyak yang berkata itu sendiri, membeli cinta itu sendiri. Jadi kita nih mayoritas munafik. Paham nggak? Bagi yang munafik pasti tersinggung, ya syukurlah. Gitu. Nggak apa-apa. Ya pasti diam. Nggak mau dengar sudut pandang, sakit hati gue. Nggak mau, takut. Sama aja musibah. Itu episode lalu nggak ada yang nonton ya. Ya bahkan dari kecil aku dikasih tahu, Per, bekerja keras lah lo, punya segala sesuatu lah lo mau cari cewek manapun pasti mau, karena lo kaya. Nah, aku tidak pernah percaya itu. Yang aku pikirkan gimana aku sendal jepit tapi cewek suka. Gitu. Nah makanya minder. Jadi semakin cinta semakin minder ketika kita tidak punya apa-apa. Mulai itu perseteruan tuh terjadi. Mulai cemburu, mulai praduga, mulai prasangka. Nah mulailah bilang ada ketidakcocokan. Itulah awalnya ya. Penjelasanku ini menjawab semua persoalan di sebuah rumah tangga. Betul. Dan itulah memang yang dialami. Itu akarnya. Akar. Mau dibahas kemanapun beritanya ini ABCD sumbernya itu aja tadi. Manusia ini hamba Tuhan yang nggak jelas, walau punya akal. Aduh capeknya Tuhan punya bini cuma pintar masak doang, nggak bisa apa-apa kan gitu. Tahu-tahu diberi Tuhan jalan bininya, dia dapat kerjaan. Salah pula, sibuk bekerja istriku nih, jangan-jangan ada apa di luar sana. Nah kan gitu kan. Jadi kita nih sukses salah, susah salah. Atau yang benar. Kan gitu. Bener nggak? Aduh, maunya apa? Maunya yang mana? Nah itu akhirnya tidak cocok. Satu lagi Ria Ricis itu kalau dia senang terlihat dominan. Karena senang. Tapi bukan untuk ngatur. Jadi dia itu ini salah satu kadang salah orang, jadi salah paham ya. Dia tuh kalau senang apapun dia dukungkan, dia berikan biar orang itu hebat. Gitu orangnya. Dan dia paling senang dengan orang yang dia kan pekerja keras. Dia orang yang mikir, dia orang yang selalu berpikir untuk maju. Gitu. Dan dia belak-belakan. Jadi kalau kita tidak paham, nah itu ya akhirnya yang jadi sering salah paham mungkin oleh pasangannya ketika ya baik oleh pasangan maupun siapapun. Oke, ketika Ria Ricis senang itu dia jadi terlihat lebih. Dan dengan Ria Ricis itu mending apa adanya daripada berbohong. Gitu. Susah nyari orang yang jelas tuh. Baik ya baik, tidak ya tidak. Terus orang yang fokus. Lihat, kalau berumah tangga ya fokus berumah tangga. Fokus dengan keluarga kecil kita. Jangan kemana-mana, jangan mikir gimana, jangan gimana-gimana gitu orangnya. Kita hadapi layaknya berumah tangga, layaknya suami istri yang baru memulai. Gimana caranya, gimana tanggung jawabnya, gimana mikirnya.
agar lebih baru, bagus, lebih keren, lebih apa begitu orang. Gitu. Ria Ricis ini kan dengan suaminya menikah melalui proses ta'aruf, ya. Dan akhirnya pun tidak lama usia pernikahannya. Tapi juga untuk orang-orang yang mungkin sebelumnya sudah proses kenalan, sudah lama mungkin pacaran, sudah tahu bertahun-tahun dan akhirnya menikah, ada juga yang akhirnya gagal kan. Artinya mau itu berproses atau ta'aruf bukan jadi ukuran dalam rumah tangga itu bisa umur panjang atau tidak ya Mas Bro. Ria Ricis itu kan orangnya belak-belakan. Segala sesuatu harus dibicarakan dan terbuka. Nah, sedangkan suaminya menurutku orang yang memendam. Jadi menurutku kalaupun mereka akhirnya nggak akur karena komunikasi menurutku. Bukan karena niat yang salah satu sama lain. Oke, murni karena komunikasi Ya kan, makanya yang paling penting itu komunikasi kan. Apapun bentuk hubungannya yang paling penting komunikasi. Nah, komunikasi itu tidak akan terjalin dan tidak akan dapat solusi kalau tidak terbuka apa adanya. Aku kalau dompet tipis memang begitu, kau batuk, sakit kepala. Berarti kalau bentar lagi terisi Besok enggak tebal, ya? terisi sembuh. Emang begitu aku nih. Jadi aku kalau demam tuh nggak panik, pasti udah tahu, oh ini pasti dompet tipis gitu. Tapi kalau dompet tebal gagah. Langsung sehat lagi. Sehat. Waduh. Jadi menurutku miskomunikasi. Itu ya. Kalau hati mah enggak. Berarti proses hubungan itu tidak menentukan sama sekali ya? Iya. Kita ini kan mengerti satu sama lain kalau ngobrol terbuka. Kalau ngobrol doang tapi saling membohongi, nggak akan ketemu kan jawabannya. Betul. Kadang kebanyakan kita ini kan ngobrol doang tapi membohongi satu sama lain. Gimana keadaanmu? Baik. Kayaknya kamu lagi nggak enak hati deh hari ini. Enggak, biasa aja, senang kok. Tapi ingin dimengerti. Gimana sih? Makanya aku tuh sering berdoa ke Tuhan tuh, ya Allah ya Robbi, biar seluruh kita ini dikaruniai indera keenam. Kayak lo ya? Ya. Wah. Jadi biar nggak ngomong ngerti. Kan kita suka ngobrol bohong loh kita nih. Gimana Ki kabarmu? Baik. Enggak, gini ya. Dulu, gini kalimatnya. Gue dengar kemarin lo lagi ada masalah. Enggak, biasa aja. Kok baik-baik aja hari ini. Iya. Kurusan kamu? Enggak, ini cuma karena begadang. Memang gua kemarin tuh begadang kan gitu. Akhirnya kan nggak ada solusi. Makanya aku anjurkan biar belajar indera keenam semuanya. Walau tanpa ngomong tapi saling ngerti. Gitu ya. Jadi akhirnya kebalik-balik, seharusnya bisa apa adanya, bisa cerita terbuka dengan pasangan, malah nggak bisa cerita dengan pasangan. Akhirnya malah lebih nyaman ketika ngobrol dengan orang lain dibanding dengan karena gini, pasangan. Suami istri itu yang paling dominan tuh selalu jangan sampai terbawahi. Paham nggak? Sehingga ada gengsi, masa kalau istriku tahu aku ini capek lemah, malu lah. Hilangkan gengsi biar cocok. Nah, itu gitu. Salah satunya satu lagi ya. Akhirnya komunikasi nggak ketemu gengsi. Iya. Jadi menurutku mereka tuh miskomunikasi aja. Nggak ada niat satu sama lain. Ya nggak ada lah. Kalau yang lo baca kan, yang lo rasakan, hatinya satu sama lain tuh sekarang kayak gimana? Ya hatinya satu sama lain tuh masih lah pada tempatnya. Masih lah saling ini komunikasi satu. Yang kedua terlalu banyak suara. Terlalu banyak suara penonton. Ini kayak zaman dulu ya, mungkin kalau orang tua zaman dulu tuh kalau sudah menikah
walaupun ada, misalkan anaknya sudah menikah nih, walaupun ada isu ini dan itu pasti suruh berpikir sendiri gitu ya. Miskomunikasi satu, yang kedua terlalu banyak suara penonton. Itu juga. Kadang-kadang kan penonton ini kayak lebih ngerti dari pemain gitu. Karena public figure juga, akhirnya banyak juga wow kiri kanan. Terus dari pihak laki-lakinya kebanyakan misalnya nggak enak hati, merasa ini merasa itu, padahal merasa aja nggak ada apa-apa. Oke. Gitu. Kalau hati kecil sih satu sama lain menurutku masih nyambung lah, masih menyukai, menyayangi, mencintai satu sama lain. Ya semoga saja nanti balikan lagi lah. Amin. Karena hati kecil nggak kayak gitu kan mereka sebenarnya. pasti. Iyalah mereka mah cocok sebenarnya. Tuh. Cocok lah satu sama lain tuh. Tapi karena banyak penonton kan yang bersuara, banyak yang menilai.